Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswa manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28921500063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait konsep mandi wajib dalam ajaran Islam. Mandi menurut arti bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak terhadap sesuatu. Sedangkan menurut arti syara adalah sampainya air yang suci ke seluruh badan dengan cara tertentu. Mandi wajib merupakan sebuah aturan dari Allah untuk umat muslim dalam kondisi tertentu dan syarat tertentu. Istilah mandi dalam bahasa Arab berasal dari kata al-ghuslu, yaitu mengalirkan air pada sesuatu, sedangkan berdasarkan istilahnya, al-ghuslu adalah menuangkan air ke semua bagian badan dengan tata cara yang khusus dan bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib dalam Islam dilaksanakan guna untuk membersihkan diri, sekaligus menyucikan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Berikut ini adalah dasar hukum mandi wajib. Yang pertama, Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 43, dan yang ketiga ada hadis Bukhari. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 mempunyai arti, dan jika kamu junub maka mandilah. Lalu pada Quran surat An-Nisa ayat 43 mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Lalu yang ketiga ada hadis Bukhari yang artinya adalah bahwasanya Nabi Muhammad apabila mandi janabah, ia memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian wudhu seperti wudhu untuk sholat, lalu memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menyisirkannya ke pangkal rambut, lalu mengalirkan air ke kepalanya 3 caukan dengan kedua tangannya, kemudian meratakan air pada seluruh kulit badannya. Berikut syarat-syarat mandi wajib. Yang pertama Islam, kedua tamyiz atau berakal sehat, yang ketiga mengetahui pekerjaan yang fardu dalam mandi, yang keempat air yang digunakan harus dengan air yang suci dan menyucikan atau air mutlak, yang kelima, tidak ada sesuatu pada lahirnya yang menghalangi sampainya air ke seluruh kulit tubuh. Yang keenam, tetap niatnya hingga akhir sempurnanya mandi. Yang ketujuh, tidak ada sesuatu akibat yang dapat mengubah sifat air sampai ke kulit tubuh. Yang kedelapan, mengalir airnya sampai ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ada fardu mandi wajib. Yang pertama niat, orang yang junub berniat menghilangkan hadas janabah atau menghilangkan hadas besar dan niat-niat sesamanya. Dan untuk wanita yang haid atau nifas, niatnya itu menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Yang kedua menghilangkan najis. Bila ada najis pada tubuh, membasuhnya bisa bersamaan dengan mandi wajib. Artinya membersihkan najis boleh disatukan dengan mandi wajib. Yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan lainnya, antara rambut yang tipis dan yang lebat. Rambut yang digelung, jika air tidak bisa masuk ke bagian dalamnya kecuali dengan diurai, maka wajib untuk diurai, karena yang dikehendaki dengan kulit adalah kulit bagian luar. Selanjutnya ada hal-hal yang wajib dilakukan dengan mandi wajib. Yang pertama, keluarnya air mani. Lalu yang kedua, bertemunya atau bersentuhannya alat kelamin laki-laki dan wanita, walaupun tidak keluar air mani. Yang ketiga, haid dan nifas. Dan yang keempat, karena kematian.
Lalu di sini ada hal-hal yang bisa membatalkan mandi wajib, yaitu tidak dilakukan dengan cara yang benar, tidak memenuhi rukun mandi wajib, tidak membaca niat, tidak menggunakan air yang bersih, tidak mengenakan air di seluruh badan, rambut dalam keadaan tidak terurai, menggunakan bahan perambut yang tidak bisa ditembus air seperti pewarna rambut, masih terdapat kotoran di dalam tubuh, tidak menutup aurat dari orang lain ketika mandi, lalu menutup kepala ketika mandi, terdapat benda di kulit yang tak bisa ditembus air, kemudian ada bagian tubuh yang masih kering atau belum kena air, tidak sesuai urutan atau tidak tertib, memiliki perawatan tubuh yang tak bisa ditembus air seperti sulam alis, sulam bibir, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir memiliki tato di tubuh. Berikut adalah sunnah yang bisa dilakukan dalam mandi wajib. Yang pertama membaca basmalah sebelum mandi, lalu yang kedua membersihkan najis lebih dulu, yang ketiga membasuh badan sebanyak 3 kali, yang keempat menjalankan wudhu sebelum mandi wajib, yang kelima mandi menghadap kiblat, yang keenam mengutamakan tubuh sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri, lalu yang ketujuh membaca doa setelah wudhu, dan dilakukan sekaligus dalam satu waktu atau muamalah. Nah, berikut ini ada tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca niat untuk menghilangkan atau membersihkan hadas besar. Yang kedua, membersihkan telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya sampai bersih dengan tangan kiri. Lalu yang ketiga, mencuci tangan sesudah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan tangan ke tanah atau sabun. Lalu yang keempat, berwudu. Yang kelima, mengguyur air di kepala sebanyak 3 kali sampai ke pangkal rambut. Yang keenam, mencuci kepala bagian kanan, kemudian bagian kiri. Yang ketujuh, menyela-nyela rambut dengan jari. Dan yang kedelapan, mengguyur air seluruh tubuh diawali dari sisi kanan, kemudian kiri. Sekian penjelasan dari saya terkait konsep mandi wajib dalam ajaran Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.